Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Despira Rima Ramadhani akan mengaporkan hasil observasi saya di lingkungan sekitar terkait tugas praktik teori asuhan kebidanan. Yang pertama ada teori dari Repa Rubin, menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita terutama calon ibu dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Dari hasil observasi berdasarkan teori ini, saya melihat di sekeliling bahwa seperti contohnya Ibu Dila yang baru saja melahirkan anak pertamanya, selalu belajar cara untuk memberikan ASI kepada bayinya, sehingga terlihat bahwa teori ini dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Yang kedua ada teori Ramona Mercer. Teori ini lebih menekankan pada stres antepartum dalam pencapaian peran ibu. Mercer menegaskan bahwa umur, tingkat pendidikan, ras, status perkawinan, status ekonomi, dan konsep diri adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian peran ibu. Dari hasil observasi berdasarkan teori ini, saya melihat di sekeliling bahwa seperti contohnya Ibu Dila dan Ibu Mela yang berbeda usia pada saat hamil dan melahirkan berpengaruh terhadap pencapaian peran ibu. Ibu Mela yang saat itu mengandung pada usia 30 tahun memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi yang baik bagi janinnya selama kehamilan. Sedangkan Ibu Dila yang berusia 16 tahun masih sering memakan makanan yang dia suka saja, tetapi tidak melihat gizi untuk janinnya. Selanjutnya, teori Ella Joy Lehman. Teori Lehman ini menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek pemberian asuhan pada hamil dan memberi pertolongan persalinan. Dari hasil observasi berdasarkan teori ini, saya melihat di sekeliling bahwa seperti contohnya Ibu Boni pergi ke bidan dan menjelaskan keluhannya saat hamil, yaitu kesulitan untuk bernapas apabila sudah menginjak usia kehamilan yang tua. Sehingga Ibu Boni datang ke Bidanwati dan berkonsultasi mengenai hal itu. Dan Bidanwati mendengarkan penjelasannya secara baik dan membantu memecahkan masalah. Selain itu, Bidanwati memberikan asuhan kebidanan sampai dengan Ibu Boni melahirkan. Teori yang keempat, teori Ernestine Wiedenbach, tertarik pada masalah seputar keperawatan maternitas yang terfokus pada keluarga, family, center, maternity, nursing. Dari hasil observasi berdasarkan teori ini, saya melihat di sekeliling bahwa seperti contohnya bidan Sukia memberikan asuhan kebidanan pada suatu keluarga dan juga tidak melupakan kewajibannya sebagai bidan. Yang terakhir, teori Jean Ball. Menurut Jean Ball, respon terhadap perubahan setelah melahirkan akan mempengaruhi personality seseorang dan dengan dukungan mereka akan mendapatkan sistem keluarga dan sosial. Dari hasil observasi berdasarkan teori ini, saya melihat di sekeliling bahwa seperti contohnya Ibu Boni semenjak melahirkan mengalami kenaikan pada berat badan yang mempengaruhi pada postur badannya sehingga mempengaruhi personalitinya. Tetapi berkat support dan semangat dari keluarganya sehingga itu tidak terjadi lagi. Sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.